Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinda Iris Podcast. Halo semua, Nida di sini. Ya, kenalin, aku Nida, NIDA. Aku host dari Dinda Iris Podcast. Bagi kalian nih yang belum tahu, apa sih Dinda Iris itu? Jadi Dinda Iris itu sebuah komunitas muslim, sebuah Islamic page yang insya Allah akan membahas banyak hal yang berkaitan dengan Islam. Seperti tips praktis untuk beribadah nih, khususnya untuk para muslimah, sejarah Islam insya Allah, dan Dinda Iris juga akan membahas banyak realitas kita sebagai individu dan masyarakat yang tentunya dalam sudut pandang Islam. Kami hadir di sini untuk sama-sama membantu teman-teman semua nih untuk tumbuh dan berkembang menjadi muslim-muslimah dengan versi terbaik, insya Allah. Oke, sekian dulu. Mari kita mulai episode Dinda Iris ini dengan mengucapkan Bismillah. Enjoy the show. Sebelum mulai pembahasan, Nida mau nanya dulu nih. Kalian pernah gak sih gak fokus gitu waktu lagi sholat atau lagi ibadah lainnya? Atau pernah gak kalian gini, ini konteksnya sholat aja ya, ketika sholat gitu malah tiba-tiba ada musik atau lagu gitu di otak kita. Atau kadang misalnya kalau kita lagi baca Quran nih, tiba-tiba kayak, gelisah gitu hati kita tuh karena ada hal yang kita pikirkan yang sedang kita tinggalkan gitu ketika kita lagi baca Quran gitu. Atau misalnya nih ketika kalian lagi sholat lagi, kalian tuh lupa rakaat keberapa. Nida harus kasih tahu juga, ini semua terjadi kepada setiap muslim yang hidup. Pasti pernah terjadi. Nah, itu tuh tandanya kita tuh sebenarnya kurang fokus atau kurang khusyuk saat sholat gitu. Tapi tenang, di episode kali ini kita akan membahas cara untuk khusyuk. Di episode ini kita akan membahas lebih mengkerucut tentang khusyuk dalam sholat ya. Baik, kita akan mulai ke pembahasan. Ya, silahkan duduk, bertenang. Selamat mendengarkan podcast Dinda Iris. Sebagai muslim, sholat adalah kewajiban untuk kita semua. Bagi yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit, yang dalam waktu luang, atau yang sedang sibuk, tidak ada alasan di dunia ini untuk meninggalkan sholat. Betul, tidak ada alasan apapun bagi kita untuk meninggalkan sholat. Saking sholat itu sangat penting. Allah tuh masih memberikan keringanan bagi kita yang sedang sakit nih misalnya. Misalnya sedang sakit, kita bisa nih sholat kita dalam keadaan duduk atau berbaring atau dengan isyarat. Atau ketika kita sedang dalam perjalanan, Allah meringankan sholat itu dengan adanya jamak qashar yang kayak gitu. Namun kita ini masih sering gak khusyuk gitu saat sholat. Masih aja ada yang kita pikirkan. Hati kita tuh gak tertuju, gak fokus kepada kenapa sih kita harus sholat gitu. Kenapa sih kita beribadah kepada Allah. Enggak fokus kayak gitu. Nah sama, Nida juga dulu seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu nih, dimana Nida kayak gak bisa menikmati sholat Nida, seolah-olah tergesa-gesa. Jadi selama sholat itu Nida masih bisa khawatir sama pekerjaan Nida yang Nida tinggalkan. Kayak, tadi skripsi udah di-save belum ya? Atau, tadi kompor udah dimatiin belum ya? Dan kadang Nida lupa nih dengan rakaat berapa, gara-gara banyak banget yang dipikirkan Nida gitu pada saat sholat. Bahkan pernah nih ya, kejadian lagi sholat, tiba-tiba seolah kita denger lagu yang lagi tren di TikTok. Jadi waktu itu kayak, jangan dulu scroll TikTok atau Instagram lah. Sesimpel status WhatsApp aja, status WhatsApp. Kan kadang teman-teman kita tuh suka repost video-video TikTok. Bahkan mungkin kita juga masih sering ya repost. Nah itu setiap lagu yang ada, setiap musik yang ada di video mereka, mau apapun itu ya, mau itu jedag-jedug, nasyid, dan lain-lain, atau lagu biasa gitu yang sad, itu tuh terngiang-ngiang ketika sholat. Sampai pada akhirnya Nida yakin nih, banyak sekali muslim yang pernah melewati masa-masa ini. Nida pun yakin ada banyak muslim yang masih berada di masa-masa ini, dan mungkin belum merasakan masa-masa ini. Nah, di episode ini Nida mau share tentang gimana sih caranya kita bisa khusyuk saat sholat. Tapi sebelum masuk ke tipsnya, kita akan membahas dulu nih dari segi pengertian. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk dalam ibadah, kedudukannya itu seperti ruh atau jiwa dalam tubuh manusia. Nah,
Imam Ibnu Rajab pernah berkata, asal sifat khusyuk adalah kelembutan, ketenangan, ketundukan, dan kerendahan dalam hati manusia kepada Allah Ta'ala. Tak kala hati manusia telah khusyuk, maka semua anggota badan akan ikut khusyuk, karena anggota badan selalu mengikuti hati. Sebagaimana dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, yang artinya itu kayak ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik juga seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk juga tubuh manusia. Dan maka ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati manusia. Nah, jadi ini pada akhirnya khusyuk itu gimana hati kita ya. Jadi apakah hati kita akan tenang, atau hati kita tuh apakah berada dalam ketundukan gitu kepada Allah gitu. Nah, kalau kita sudah mencapai tingkat khusyuk ini, otak kita yang suka mikirin pekerjaan hal-hal urusan duniawi itu sebenarnya tidak akan terjadi ketika kita sudah khusyuk. Nah, tapi Nida sangat yakin banget kalau untuk khusyuk itu susah. Nggak susah juga sih sebenarnya, asalkan kita mencoba dan mau berusaha tuh pasti bisa. Cuman emang bagi kita nih yang masih newbie, yang masih baru, itu pasti sedikit sulit gitu. Karena untuk memfokuskan hati kita tuh harus mengorbankan distraksi kita selama beberapa menit sebelum kita melakukan ibadah. Tidak ingetin lagi, di episode ini kita membahas tentang sholat dulu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke tipsnya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menjauhi distraksi yang tadi Anda sebutkan, atau sumber gangguan dari apapun. Itu apapun banget ya. Jadi kayak misalnya selama 10 menit sebelum sholat, misalnya nih kita sadar nih, apakah itu di sekolah atau misalnya di kantor gitu, sekitar 15 menit atau 10 menit lagi mau waktu sholat atau azan itu, langsung nih HP dimatikan. Stop main game, stop scrolling media sosial, langsung persiapan sholat. Kenapa sih kita harus stop main game, main HP atau lainnya? Karena kebanyakan dari kita ini akan memikirkan apa yang terakhir kita lakukan sebelum sholat. Misalnya main game. Setan tuh pasti akan berbisik, harusnya tadi tuh strateginya gini gak sih supaya gak kalah gitu. Atau nanti mainnya gimana ya? Atau misalnya baru scroll TikTok deh. Terus kedengeran tuh sound yang lagi tren. Atau langsung kepikiran, beres sholat nanti mau bikin video ini nanti choreo dance-nya gimana ya? Nanti cari dulu deh tutorialnya. Atau misalnya, tadi video TikTok tuh ada yang bermanfaat banget tapi lupa gak di-save. Nah, itu kan lumayan ya, cukup mendistraksi kita dalam sholat gitu. Itu ketika kita terlalu dalam memikirkannya, kita akan lupa, ini rakaat keberapa? Pikiran kita akan berakhir ke pertanyaan itu, kita sholat udah rakaat berapa? Jadi ketika kita, berhenti karena 10 menit lagi waktu sholat, setelah kita simpan nih ponsel atau laptop kita tuh, kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu kita ambil wudhu, terus duduk di atas sejadah sambil nunggu azan. Kita bisa nih berzikir dulu, atau baca Quran dulu, atau ya sekedar duduk-duduk di atas sejadah lah. Maksudnya itu kan seperti mengistirahatkan otak kita ya, supaya kita bisa fokus juga pada akhirnya ketika sholat. Nah, tapi itu tuh bisa disebut juga kayak mengganti ingatan kita sebenarnya, kayak mengganti ingatan dari yang awalnya ingatan kita tuh masih fresh sama hal terakhir yang kita kerjakan, seperti main game dan medsos atau habis chat sama temen gitu. Ingatan kita tuh akan digantikan setelah kita memfokuskan untuk beribadah. Ketika kita memfokuskan kita untuk membaca Quran dan lainnya gitu, hati dan pikiran kita akan langsung terfokus pada kita harus beribadah, kita akan menghadap Allah. Jadi fokus, tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita akan menghadap Allah beberapa menit lagi. Seperti itu. Nah, hal ketiga yang harus kita kerjakan adalah ketika berdiri nih. Udah siap mau sholat nih, ketika berdiri kita ingat dulu bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuhan kita semua yang kita sembah, yang maha melihat, yang maha mengetahui baik apa yang kita perbuat, apa yang sedang kita pikirkan, dan apa sih yang dibisikkan di hati kita itu. Jadi sebelum membaca niat, ada baiknya mengingat dulu nih, siapa sih yang akan kita sembah ini? Lalu ingat juga siapa sih diri kita ini. Seenggaknya kita akan sadar nih, kedudukan kita, posisi kita itu sebagai hamba di sini. Dan Allah itu Tuhan kita. Nah, terus bisa jadi pertanyaan, terus gimana nih kalau kita nih udah tahu Allah itu Tuhan yang serba bisa, tapi tetap aja kita gak bisa khusyuk, gak bisa lepas dari hal-hal duniawi. Seenggaknya ingat kalau kita ini banyak dosa dan ingat pula neraka. Allah itu nyata. Baik, setelah semua step tadi diikuti, step terakhir sebelum baca niat adalah biasa bacakan ta'awuz dan basmalah. Ta'awuz itu sebuah doa kan ya. Jadi kayak auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya itu kan sebuah doa ya. Kenapa sih kita harus bilang kayak gitu? Karena itu kan setan gak akan mau nih. Gak akan mau kita fokus menyembah Allah. Setan itu gak akan mau kalau kita beribadah dengan benar. Karena emang itu janji setan kepada Allah tuh waktu pas, lebih tepatnya iblis. Ketika iblis diusir dari surga itu kan itu yang janji Allah. Kalau iblis dan para setan serta keturunan-keturunannya itu akan menggoda anak dan cucu Adam gitu ya, kita gitu tetap akan mencoba menggoda kita supaya kita tidak beribadah kepada Allah dengan benar gitu. Dan emang udah diberi peringatan juga gitu oleh Allah dalam Quran bahwa setan itu emang musuh yang nyata bagi kita sebagai anak cucu Adam. Makanya perlu bagi kita untuk memerangi dalam tanda kutip atau melawan musuh kita ini. Nah, jangan sampai Allah sudah memperingati bahwa setan itu musuh gitu untuk kita tuh. Nah, tapi kitanya malah ngejadiin kawan gitu setan tuh. Nauzubillah kan. Terus pertanyaan selanjutnya. Gimana sih untuk orang yang sibuk banget, yang gak bisa meluangkan 10 menit untuk mempersiapkan diri untuk sholat, seperti zikir atau baca Quran sebelum sholat gitu. Ya, intinya adalah kita cukup beristirahat dari kesibukan pekerjaan kita. Misalnya di waktu sholat zuhur itu kita ada waktu istirahatnya hanya 30 menit. Maksudnya di kantor atau di sekolah gitu hanya 30 menit. Sedangkan 30 menit itu harus dibagi dengan sholat dan makan siang gitu. Kadang sholat juga kan itu suka penuh di masjid ya. Jadi lama lagi dan lain-lain. Nah, atau mungkin lebih singkatnya 15 menit kan tuh lumayan ya jadinya. Lumayan singkat gitu. Nah, kita cukup merefresh diri kita dengan misalnya minum air putih, tenangkan diri kita selama 5 menit sebelum akhirnya kita sholat. Walaupun sebenarnya kondisi setiap orang itu berbeda. Tapi Nida yakin selama kita mengenal siapa sih diri kita akan tahu nih cara membuat diri kita tenang dan bisa fokus saat sholat. Jadi sebenarnya inti dari semua step ini adalah bagaimana kita memfokuskan diri. Dari awal kita harus melepaskan hal-hal duniawi yang bisa mengganggu kita dari beribadah kepada Allah. Saat kita sholat, anggaplah kita sedang mengeluhkan betapa lelahnya diri kita, betapa tidak berdayanya kita di dunia, dan hal itu membuat kita butuh kepada Allah. Lalu setelah kita melepaskan diri kita dari gangguan itu, ya kita coba fokuskan diri kita kepada Allah dan benar-benar serius dalam melawan setan. Dan itu pun dengan meminta bantuan dari Allah. Dan satu hal lagi, ini akan terasa oleh kita lebih fokus itu setelah kita berkali-kali mencoba, bukan hanya sekali atau 2 kali gitu. Perlu diingat pula setiap muslim itu melewati masa-masa seperti ini, masa-masa ketika kita tidak bisa fokus untuk memfokuskan diri kita gitu, atau ketika niat kita tercampur dengan niat-niat lainnya yang niatnya awalnya ingin beribadah kepada Allah, tapi pada akhirnya melenceng dikit gitu, ya tetap aja gitu. Nah, beberapa muslim tuh perlu teguran langsung dari Allah, baru bisa sholat dengan khusyuk, baru bisa beribadah dengan khusyuk. Maka sebelum peringatan itu datang, ada baiknya kita memperbaiki diri dari sekarang. Setiap muslim pasti melewati hal-hal seperti ini. Kalau mereka bisa melewatinya, tentu kita juga bisa. Niatkan bahwa kita berubah ini untuk Allah, maka Allah akan membantu kita. So, sekian dulu gengs untuk episode kali ini yang tentang gimana sih caranya kita untuk khusyuk dalam sholat.
Pastikan kalian subscribe kami, nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan podcast terbaru dari Din Diaries. Follow Din Diaries juga di Spotify, lalu di TikTok dan Instagram di @the.dindiaries. Jika kalian punya saran topik yang menarik untuk dibahas, silahkan kirim melalui email kami dengan subjek saran topik ke email dindiaries.podcast@gmail.com. Topik yang paling menarik dan yang paling banyak diminta akan segera kami bahas. Semoga episode ini bukan yang terakhir kita berjumpa. Aku gak sabar ketemu kalian lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.